Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama dengan Firman United channel para fans sejati Manchester United. Manchester United akan bertandang ke markas Fulham nanti malam waktu Indonesia Barat. Dan Benjamin Sesko akan memulai debut penuhnya yang telah lama ditunggu-tunggu. Banyak orang bilang tim Amorim berkelas dalam segi permainan pada saat melawan Arsenal. Kami pantas menang. Tetapi para penggemar sekarang sangat antusias dan sangat bersemangat untuk pertandingan melawan Fulham ini. Apakah intensitasnya akan sama? Apakah pemain bermain seminggu sekali akan membuat perbedaan? Yuk kita bahas berita Manchester United, perkiraan pemain 11 utama, dan prediksi pertandingan tandang pertama United musim ini. Dan jika teman-teman baru masuk channel ini, pastikan teman-teman berlangganan dengan cara like, komen, dan subscribe. Pertandingan melawan Fulham dari Arsenal jedanya seminggu, yaitu kurang lebih ya guys, dari minggu kemarin ke minggu sekarang. Apakah perbedaan intensitasnya akan sama ataupun berbeda? Saya harap sebagai fans sejati Manchester United, intensitas permainan itu harusnya sama sih pada saat melawan Arsenal karena jeda yang cukup panjang dari pertandingan satu ke pertandingan lainnya. Debut penuh dari Benjamin Sesko akan dimulai pada saat melawan Fulham. Ya kita tahu, saya harap sama juga ya guys, bahwa Benjamin Sesko bisa menjadi tumpuan utama ataupun titik utama dari serangan dari Manchester United untuk melawan Fulham. Oke guys, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bisa mendapatkan berita informasi menarik dari Manchester United lainnya dari segi permainan, dari segi taktik, dari segi klinis ataupun dari hal-hal yang berbau tentang Manchester United. Banyak ya yang bilang bahwa Manchester United bermain sangat berkelas dan sangat bagus pada saat melawan Arsenal. Tetapi ya dari segi permainan kita sangat menyukainya, tapi dari segi hasil ya sangat mengecewakan dan beban ya pada saat itu saya bikin video tentang melawan Arsenal itu kita beban ya pada saat kita kalah melawan Arsenal. Dan seharusnya itu minimal imbang lah guys dari segi permainan karena pemain sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencetak gol. Tetapi hasilnya nihil, dari segi permainan sudah oke dan saya sangat menyukainya. Dan saya harap permainannya sama pada saat melawan Fulham ntar malam ya guys. Oke guys, Benjamin Sesko juga mungkin diprediksi ataupun harapan saya pribadi ya bisa starter dari awal 90 menit ya guys. Karena untuk beradaptasi dengan gaya bermain Liga Inggris. Ya itu itu adalah salah satu tujuan utama harapan saya sebagai fans sejati Manchester United untuk saling mengerti satu sama lain ataupun membangun chemistry antara pemain 2 AMF yaitu Mbeumo sama Chunha dan striker yaitu Sesko ya guys. Oke guys, dari lini depan udah pasti ya saya sebutkan ya guys. Starting 11 dari Manchester United yang saya harapkan ya dan saya prediksi ya Chunha, Mbeumo, sama Sesko ya guys. Saya itu ngebet banget lah Sesko bermain full di awal ya guys. Karena kemarin mainnya cukup sedikit banget ya, sekitar 20 menit. Dan dari segi pergerakan ataupun membuka ruang itu berbeda banget ya sama Rasmus Højlund ya guys. Tetapi dia jarang pegang bola dulu pegang bola juga ya guys. Jadi ya mungkin dengan jam terbang yang sudah terbiasa bisa terbiasalah dengan pola ataupun gaya bermain Liga Inggris. Untuk ke belakang ya dari striker ataupun dari IMF di tengah saya harap seperti yang kemarin ya guys, yaitu Casemiro sama Bruno Fernandes ya guys. Karena kita tahu ya bahwa jedanya cukup panjang, saya harap Bruno sama Casemiro berduet kembali ataupun bisa di rolling lagi dengan Casemiro sama Maino ya guys. Tapi tidak mungkin lah kapten kita dicadangkan ya guys. Ataupun karena tipikal dari Maino sama Bruno ini hampir sama yaitu ofensif, yaitu lebih membantu ke penyerangan ya guys. Jadi ya tidak mungkinlah disatukan ataupun bisa saja terjadi ya, tapi dalam hal apa dulu ya guys, itu bisa tergantung dari lawannya yang kita lawan. Bagi teman-teman nih yang punya pemikiran ataupun punya pendapat tentang pemain siapa aja ataupun strategi siapa aja bisa drop di kolom komentar ya teman-teman, agar teman-teman ikut berinteraksi dengan saya dalam video ini ya guys. Oke guys, langsung ke sayap kiri ya guys. Sayap kiri kita yaitu
Yaitu kesayangan ke saya, yaitu Patrick Dorgu ya, yang sudah pasti memberikan ancaman di sebelah kiri penyerangan ya guys, karena kemarin juga ancaman dari Patrick Dorgu itu sangat nyata dan sangat cukup sering ya guys kita lihat, karena salah satu kunci permainan dari formasi 3-4-2-1 ini ya dari sayap, karena dia sayap itu bisa melebar ataupun membuka ruang dari sayap, dari lebarnya lapangan ya guys, seperti itulah kira-kira. Dan ini ya guys, di sayap kanan kemarin Dalot ya pada saat melawan Arsenal, dan mudah-mudahan Amad Diallo si kecil-kecil cabai rawit ini bisa bermain kembali nih pada saat melawan Fulham ya guys, karena saya sangat menyukai dengan Amad Diallo dari segi intensitas, dari segi pengiriman bola, sama chemistry antara Mbemo sama Amad Diallo ini cukup keren lah, untuk Mbemo sama Amad Diallo untuk bisa berduet kembali ya guys. Dan mudah-mudahan seperti itulah guys. Dan untuk ke belakang ya guys, seperti biasa guys, The Lag sangat bagus ya untuk posisi back tengah, dan dia bisa menjanggal permainan dari segi fisik, dari segi pembuka ruang, dari segi lari, yaitu Gyökeres yang dimati totalkan oleh The Lag. Saya harap The Lag bermain kembali lah untuk pertandingan nanti malam ya guys, pada saat melawan Fulham ya guys. Untuk back belakang kanan kiri, di kanan ada Yoro dan di sebelah kiri seperti biasa Luke Shaw, karena Luke Shaw lagi bagus-bagusnya dan dia sangat berkelas, dan Amorim juga mengakui dia bahwa dia adalah pemain kelas atas ya guys. Cuman kemarin ya kita tahu ya, tahun kemarin dan beberapa tahun ke belakang Luke Shaw ini sering cedera dan patah tulang ya, jadi ya dia bisa tidak terlihat lah ataupun terekspos dari segi permainan, tetapi kalau dia dikasih fit yang panjang, permainan sangat konsisten dan cukup tenang lah kita menghadap liga-liga di Premier League Indonesia, yaitu di belakang adalah Yoro, dan Yoro tidak diragukan lagi ya kemampuannya, walaupun dia masih muda, tetapi dari segi dribble, dari membuka ruang itu sangat sangat Amorim banget ya guys, karena dari permainan Leny Yoro ini selalu maju ke depan dan membuka ruang, ataupun bahkan dia menembak langsung ataupun memberikan assist ya guys, dan itu sangat keren sekali guys. Ayo guys, berikan opini teman-teman tentang prediksi line up ataupun pemain siapa aja yang mau mainkan pada saat ntar malam melawan Fulham guys. Bisa berikan opini teman-teman di dalam komentar video ini ya guys. Oke guys, itu guys, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tidak dikecewakan lagi, dan mudah-mudahan kita bisa hari Senin itu bisa riang kembali pada saat hari Senin subuh ya guys, karena balik lagi kita mempunyai harapan MU menang. Kalau prediksi saya bisa 5-1 ataupun 5-0 sama kayak Arsenal pada saat melawan Leeds. Tetapi itu pastilah, karena dari segi permainan itu udah keren banget, kecuali Fulhamnya berat total kayak Arsenal guys. Ayo guys, 5-1 ataupun 5-0 untuk Manchester United. Jika teman-teman punya opini, bisa adu opini berapa nih skor yang kira-kira teman inginkan dari Manchester United pada saat melawan Fulham, bisa adu komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa bersyukur, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.